Kemarin tuh kita sudah belajar kan banyak mengenai hidup sebagai anak kerajaan. Gitu. Nah, hidup sebagai anak kerajaan, rupanya kerajaan ini adalah kerajaan Allah, ya kan? Jadi kalau ini adalah kerajaan Allah, maka kita pasti hidup sebagai anak-anak Allah, gitu kan? Secara mudah itu dipahami gitu. Karena orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, mereka adalah anak-anak raja. Dan artinya mereka adalah anak-anak Allah gitu ya. Kemarin kita belajar anak raja itu punya otoritas, punya hak-hak. Hak-hak ini namanya hak-hak kerajaan. Coba buka ayatnya dulu. Biasanya Yandri ini. Ya, Lukas pasal berapa ini? 10. 22 ayat 29. Gitu, luar biasa. Dua ayat 29. Teman-teman ada yang mau baca atau Yandri sendiri? Biasanya yang sebut ayat beda sama yang baca. Tapi kalau pastornya ingin baca sendiri, silakan. Terus 22 ayat yang ke-9. Dan aku menentukan hak-hak kerjaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Uh, itu betapa powerfulnya, ya, kebenaran itu. Benar nggak, teman-teman? Ya, gitu. Yesus bilang, aku menentukan bagimu hak-hak kerajaan. Wih, luar biasa. Siapa yang mau menerima hak kerajaan? Boleh lambaikan. Saudara, bayangkan, nggak? Saudara ada hidup di dalam kerajaan. Hidup dalam kerajaan. Itu artinya saudara adalah anak-anak raja. Dan karena ini adalah kerajaannya Allah, maka saudara juga disebut anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Karena saudara punya iman kepada Sang Pembawa kerajaan itu datang di bumi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman saudara kepada Yesus Kristus itu membuat saudara disebut anak-anak Allah. Karena Yesus datang membawa kerajaan Allah itu. Nah, tidak sampai di situ. Tuhan Yesus tutup. Ini saudara. Sebenarnya itu kata penutup itu saudara. Ya, penutup artinya ini status terakhir. Dia bilang, aku akan memberikan kepadamu hak-hak kerajaan. Jadi sebagai anak-anak raja, karena di dalam kerajaan Allah disebut anak-anak Allah, maka saudara ketika beriman kepada yang membawa kerajaan ini ke dunia ini, Yesus berkata, ketika aku mengusir roh jahat itu keluar daripadamu, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Jadi real, apa eh, pasti gitu. Syaratnya itu ada, saudara. Ketika kerajaan kegelapan itu out from you, keluar daripadamu, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu telah datang kepadamu. Bukan kamu yang telah mengasihi aku, tapi aku yang telah mengasihi kamu. Jadi datang menjumpai saya dan saudara. Dan Yesus mengatakan, karena kamulah yang setia katanya, ya, dalam mengikut aku, maka katanya aku memberikan kepadamu hak-hak kerajaan. Sebagai anak-anak raja, sebagai anak-anak Allah, karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri katakan, aku memberikan hak-hak kerajaan. Kalau saudara sudah diberi hak-hak kerajaan, masih ada yang saudara cari? Cukup? Saya yang kurang? Hmm? Tidak ada agenda lain, Pak. Tepuk tangan dulu. Ah, coba coba bayangkan saudara ya. Kok Afi ngomong gitu, saya diberkati. Saya itu diberkati. Kira-kira kenapa saya diberkati, saudara? Karena apa? Aku melihat firman itu telah menjadi manusia. Firman itu hidup di dalam seorang manusia. Gitu. Orang sampai kalau berkata,
artinya tidak ada agenda lain. Wah, itu mematikan kedagingannya, berani tanggung malu loh, saudara. Orang ngomong kayak gitu loh, gitu kan. Apalagi kalau ada orang yang dia kenal di Zoom ini, gitu. Ngomong kayak gitu tuh mem- mempertaruhkan seluruh dirinya tuh, saudara. Ngomong kayak gitu tuh, ya kan? Gitu. Kan bisa dibilang bacot lu, gitu. Kalau bahasa Jakartanya tuh, saudara. Ya, ngomong doang gitu misalnya. Tapi kalau sampai itu keluar, saudara, wah itu memberkati orang lain, memberkati dirinya sendiri. Makanya saya bilang, kalau firman itu tinggal dalam kita, itu sebenarnya dia mengubah banyak hal di dalam diri kita, ya. Mulai dari dalam gitu, mulai dari dalam, ya. Dunia tidak lihat, dunia tidak kenal, karena itu tidak berasal dari dunia, itu berasal dari atas. Dan apa yang berasal dari atas akan kembali ke atas. Di sini, di sini bukan rumahku. Hanya sementara tempatku ada di sana, di rumah Bapa. Kalau engkau ada dalam keadaan yang tertekan, gitu, ya, sedang mengeluh di dalam hati, ya, kata Paulus, ingat itu, di sini bukan rumahku, ya. This is the temporary place, gitu. Ini adalah tempat yang sementara, gitu. Nggak usah kutukin dunia loh, saudara. Ya, nggak usah bilang, oh ini fana, ini hina, ini bakal jadi api. Itu juga bisa. Ya, ya efeknya bisa macam-macam loh, saudara. Bisa efek balik gitu loh, saudara. Jadi kalau doain orang tulus, gitu. Ya, kasih harapan buat orang tulus aja, gitu ya. Setulus apa? Setulus tak punya agenda yang lain, gitu ya. Artinya ya, kalau Alkitab berkata kepadamu diberikan hak-hak kerajaan, itu sudah segala-galanya kan? Ya, itu artinya sama seperti saudara berkata, Tuhan itu cukup bagiku, kan gitu kan? Tuhan cukup bagiku. Artinya saudara mengerti bahwa Tuhan menyediakan, ya, Tuhan menyediakan sebagai anak-anak kerajaan Allah melalui Yesus Kristus, anaknya itu, ya, yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Artinya anaknya ini, anak tunggalnya ini begotten son, monogenes. Artinya anak tunggalnya, monogenes. Anak yang satu-satunya unik, tidak ada yang lain. Itu menjadi sulung, menjadi teladan, dia menjadi pokok gitu. Sehingga setiap orang yang taat, sehingga setiap orang yang taat mengikut dia, dia menjadi anak-anak Allah juga. Dan yang menarik, satu, saudara. Matius 11 ayat yang ke-27. Berkata begini, saudara. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku. Semua. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku. Jadi semua, ya, kuasa, pemerintahan, gitu ya, kerajaan, itu semua miliknya Bapa telah diserahkan kepada dia. Sehingga dia berkata, barang siapa yang mengikut dia, maka dia memberikan hak-hak kerajaan itu bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di sini, di bumi ini, apa yang sepantasnya, nah, apa yang seharusnya, gitu, kita kerjakan. Apa yang sepantasnya dan seharusnya kita kerjakan, gitu. Saya ingin merefresh, ya, memberi kita penyegaran rohani balik dari situ. Karena setiap hari kita harus selalu memiliki kepekaan untuk melihat posisi kita, gitu. Karena itu sangat penting, gitu ya.
Dari sanalah sumber damai sejahtera saya dan saudara. Dari sana. Dunia ini, saudara, dalam banyak hal tidak bisa menolong saya dan saudara. Kalaupun bisa, itu dalam waktu yang sementara. Kalaupun itu sementaranya cukup panjang, saudara, cukup panjang, tetap akan berbatas waktu, itu, saudara. Ketika kita harus pulang, bayangkan nggak itu? Ya, nggak apa-apa lah Pak sampai situ. Ya wis terserah sampean, ya kan? Ya, terserah. Ya, saya ulang ya. Dalam banyak hal, saudara, dunia ini tidak bisa membuat saya dan saudara itu menikmati damai sejahtera dalam banyak hal. Tetapi kalau sampai bisa nih, saudara, itu juga sementara. Kita bisa lihat tuh, orang kaya itu, dia pasti sementara me, apa, menikmati, kan? Gitu. Apa yang dia kumpulkan dalam lumbung, kan? Pasti dia nikmati. Tidak bisa dinafikan gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa eh, tidak hiraukan itu. Tentu saja itu betul-betul ada. Tapi kalaupun kesementaraan itu juga masih bisa dinikmati, tetap berbatas waktu. Satu hari nanti jiwa orang itu ya tidak lagi bisa menikmati semuanya itu kan. Gitu. Dia datang tidak bawa apa-apa, dia akan pulang tidak bawa apa-apa itu saudara. Kita nih saudara harus benar-benar disegarkan di dalam pemahaman itu, di dalam pemahaman itu. Yang menarik saudara, segala sesuatu yang berbau duka, yang berbau perkabungan, yang menghasilkan air mata itu saudara, juga akan berlalu. Saudara punya derita, dia juga akan berlalu. Tidak akan abadi gitu. Itu juga kan, menarik juga kan? Gitu. Jadi kalau saudara sedang tertekan jiwamu, ada sakit, ada penderitaan, kamu bilang kau tidak akan selama-lamanya. Akan tiba waktunya. Jadi kamu kasih dia, ya, kamu kasih dia juga warning begitu, perhatian. Kamu tidak akan selamanya tahu ya. Satu hari nanti kau akan berakhir. Gitu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, jadi sangat penting setiap hari itu kita mengkalibrasi diri. Kalibrasi diri itu artinya bagaimana kita mengukur gitu, mengukur segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandangnya dengan ukuran apa gitu. Nah, kita harus melihatnya atau memandangnya dengan bagaimana Allah memberi takaran terhadap semua itu. Dan bagaimana Allah menakar itu? Bagaimana Yesus mengajar kita untuk menakar semua itu? Tentu saja sudah ada di dalam firman. Dan jadi setiap hari, every day, bahkan setiap kejadian dalam hidup, kita harus memakai takaran itu. Takaran itu kita pakai. Dengan demikian, saudara, maka kita mampu hidup dicukupi di dalam damai sejahteranya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Nah, ada takaran yang mau tidak mau atau mutlak dimiliki oleh seorang anak raja, oleh seorang anak anak Allah. Ada yang mutlak sekali dimiliki. Dan ini bicara dari paling dalam dan dalam diri saudara. Dan itu bisa kemudian bergerak keluar, gitu, bergerak keluar dan kemudian mempengaruhi seluruh kehidupan saudara. Sampai setiap nilai-nilai kebenaran itu menjadi tanda-tanda ajaib yang saudara bisa lihat tiap hari. Itu bisa jadi luar biasa, saudara. Saudara nggak perlu nonton KKR yang kemudian menakjubkan itu, ya, bagi banyak orang di dunia. Gitu. Tapi saudara malah melihat tanda-tanda ajaib melalui apa? Firman, kebenaran yang menjadinya.
itu akan menjadi sumber, ya, sukacita, damai sejahtera kita. Ini tuh saya jelaskan loh saudara ya. Karena hal ini itu menjadi absolut, mutlak gitu. Kalau saudara miliki ini menjadi kekuatan gitu dalam diri saudara. Nah, apa itu? Apa itu saudara? Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Yang kok Afi barusan katakan ini itu kalau sampai saudara bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu, yang ada pada kita, itu tanda ajaib. Saudara bisa lihat firman itu digenapi, tergenapi gitu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat. Ya kan? Saudara, coba rangkai. Ketika hidup kita menggenapi firman itu, ketika hidup kita memperagakan firman itu, maka lirik lagu itu menjadi nyata, saudara. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Saudara, dari sejak di dunia ini nih, di dunia ini, saudara dapat melihat tanda-tanda ajaib itu. Kalau saudara baca 1 Yohanes 4, 1 Yohanes 3, itu di situ dikatakan dunia tidak bisa mengenal Allah itu. Dunia tidak bisa mengenal kasih Allah itu. Dia tidak dapat mengenalnya. Memang begitu kenyataannya. Dan saudara akan mengerti ayat itu ketika saudara mulai menyatu nih dengan kebenaran ini bahwa kita harus ya menggenapi firman itu di dalam kita. Nah, saudara tahu nggak? Eh, Yesus dikatakan dia adalah firman hidup, gitu, hologos. Di dalam dia itu kepenuhan keilahian itu, yaitu firman itu tergenapi sempurna itu di dalam dia. Sehingga daripada dia kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan kasih karunia demi kasih karunia ini benar-benar dalam arti dia menjadi pokok sehingga setiap orang yang mengikuti jejaknya itu artinya menjadi penggenap-penggenap firman dalam hidupnya. Dia lihat tanda mujizat menyertai hidupnya. Saudara, kalau hal ini itu menjadi warna satu-satunya di dalam batiniah kita, saudara dan saya bisa mengerti itu apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 1, ya. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Paulus bilang begini, sebab yang sangat kurindukan. Nih ya, em, coba saudara katakan kalimat frasa itu. Sebab yang sangat kurindukan. Tapi pejamkan matanya. Coba. Sebab yang sangat kurindukan. Nah, ya. Aku lulus Tuhan sarjana. Nah, gitu. Itu coba. Sebab yang sangat kurindukan. Ah, saudara jujur. Jujur, tulus sama diri sendiri. Orang lain nggak mungkin tahu. Sedekat apapun orang di samping saudara. Misalnya Mira nih ngomong. Walaupun di samping Yuli. Yuli nggak mungkin juga tahu itu sejujurnya. Gitu. Nggak mungkin. Hanya kita yang tahu. Nah,
Ini Paulus itu berkata begitu. Sebab yang sangat kurindukan. Wah, dia sampai pada perenungan. Eh, Surat Paulus kepada jemaat Filipi ini itu ditulis dalam penjara. Jadi petualangannya itu sudah sudah panjang, panjang. Terus dia tulis ini. Jadi ada dua ayat di dalam Filipi ini, ya, kepada jemaat Filipi ini yang Paulus itu melankolis banget gitu. Dia benar-benar seperti cetuskan apa yang ada di dalam, paling di dalam, paling dalam di dalam batinnya dia. Filipi 1 ayat 20 ini dan Filipi 3 ayat yang ke-10. Jadi Filipi 1 ayat 20 ini dibilang sebab yang sangat kurindukan. Filipi 3 ayat 20 katakan yang ku kehendaki ialah. Ya, itu loh saudara ya. Jadi ya, ini kalau orang yang udah suntuk umur ya saudara ya, udah wah udah katanya udah makan asam garam. Saudara pernah dengar? Berarti itu udah makan asam garam yang di laut, asam di gunung. Itu maksudnya. Makan asam garam. Ketemunya di kuali di di dapur asam garam. Ya, itu dia bisa ngomong gitu, sebab yang sangat kurindukan. Coba, jadi saudara kalau mau dengar kata yang jujur itu, coba nih, misalnya tanya Ko Afi, tanya Pak Daniel, mungkin saudara kalau yang di sana tanya Pak Tadus, yang Bapak, yang Bapak sangat rindukan apa Pak? Akan dengar tuh, eh, yang lebih genuine tuh. Kalau masih agak muda, ya, ini bukan usia usia secara fisik loh sebenarnya, usia rohani. Kalau usia rohaninya itu udah matang tuh pasti statementnya beda. Ya, saudara tanya pastor, terus ya sudah tanya gitu. Pasti bilang yang sangat kurindukan. Nah, ya. Itu orang yang ngomong itu juga ketika dia tulus ngomong itu, wah, sebab yang sangat kurindukan, masih banyak. Jadi dia susah jawabnya apa. Belum bulat gitu kalimatnya keluar. Nah, ini kita belajar dari Paulus. Seorang pengikut Kristus itu seperti Paulus. Dalam ayat ini dia ngomong itu, ya. Let's read it the Bible. Oke. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, wih, dua kali penekanannya, saudara, ialah bahwa aku di dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang. Apa itu? Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sampai di ayat 21 dia bilang gini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi dia mau bilang begini kan, nggak punya agenda lain. Kalau hidup, kalau harus hidup, itu hanya bagi Kristus. Wah, itu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Pak, ini saya lagi kuliah nih, ambil 24 SKS. Ini Kristus di mana? SKS saya di mana ini? Yang kedua, Pak, saya ini lagi jualan-jualan mobil, ini lagi banyak daftar nih. Kristus di mana? Mobil-mobil ini di mana? Saya gitu kan? Kalau Yandri, Pak, saya ini jaga ini kan, supaya memastikan keamanan ini. Tapi ini Kristus di mana ini? Saya ikut jaga Kristus juga atau Kristus yang jaga saya? Pasti ini sudah ya, jadi berkecamuk kan gitu ya. Kadang-kadang muncul tuh di alam apa? Di alam akali namanya. Akali kita itu muncul kayak gitu. Nah, sesungguhnya apa yang terjadi? Sesungguhnya apa yang terjadi? Ini yang saya bilang mutlak itu. Sebagai pengikut Kristus yang adalah anak raja, yang adalah anak-anak Allah, yang katanya menerima hak-hak kerajaan. Ini yang mutlaknya apa? Nah, yang mutlak itu adalah saya sengaja angkat ayat-ayat ini di mana Paulus katakan yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Yang ku kehendaki ialah
Itu artinya yang paling dalam, dari yang paling dalam batinnya itu, dia memiliki sikap itu. Nah, itu yang kita harus benar-benar eh, miliki gitu. Jadi pada saat saudara datang menghadap Tuhan, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Istilah di dalam Alkitab, ya, ada beberapa tingkatan ketemu Tuhan. Itu penting kan? Ya? Ada beberapa tingkatan ketemu Tuhan. Ketika, nah biasanya teman-teman ketemu Tuhan di mana? Coba, itu dulu kan? Biasanya. Saat teduh, Pak, pagi-pagi hari. Kok Afi saat teduh pagi-pagi hari. Ada yang lain? Biasanya bilang orang ketemu Tuhan di yang umum saja. Jangan jangan takut terjebak. Berdoa di malam hari, kunci pintu kamar. Berdoa malam hari di dalam kamar, kunci pintu. Ya, itu Alkitabiah. Nah, ini benar nih, saudara. Dua ini benar. Apalagi ini orang di belakang ketemu Tuhan nggak? Hah? Yanti biasa ketemu Tuhan di mana? Belum pernah, Pak. Jadi belum tahu tempatnya di mana. Ih, ih, Ah, ah, eh? Yanti pada saat-saat teduh, Bapak. Saat saat saya teduh teduh, sama-sama kok Afid tadi. ah, waktu di kampus duduk menyendiri biasa menyembah, tapi dalam hati. Dalam hati. Oh, oke. Ada tambahan dari Yanti. Jadi ketemu Tuhan dalam hati. Ada tempatnya. Oke. Yang menarik tuh. Ya, nanti kita bahas. Kombinasi. Ini Mira jawab ini lagi apa? Nggak jelas ini apa? Biasanya ketemu Tuhan, orang bilang apa? Nah, teman-teman, pernah nggak dengar ketemu Tuhan di gereja? Siapa yang pernah dengar? Orang bilang ketemu Tuhan di gereja. Hmm? Nggak pernah dengar? Karena Saya pernah dengar, pernah. Iya. Malah kita sering dengar begitu kan. Oh, kalau ya ke gereja untuk ketemu Tuhan. Dibalik. Kira-kira salah nggak itu, saudara? Nggak salah juga. Makanya saya bilang tadi, itu sebenarnya ada beberapa level gitu. Ketemu Tuhan. Gitu. Ya kan? Ada beberapa level sebenarnya. Ya kan? Gini. Ya. Ketemu Tuhan di gereja itu liturgi. By liturgos. Karena udah ditentukan hari Minggu. Dan kalau datang, sudah ada liturginya. Kan gitu. Anda nggak bisa rubah. Saya bilang, khotbah dulu ya. Nanti nyanyi bagian terakhir. Nggak bisa. Udah ditentuin. Ada liturginya. Atau sudah bilang, jangan hari Minggu. Coba buat Kamis. Nggak bisa toh. Namanya liturgi. Liturgos. Sudah ada aturan ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan nggak di situ. Ketemu Tuhan juga. Tapi korporat. Kita rasain secara personal. Ada. Ada juga. Tapi tentu saja nggak semua. Tapi cenderung orang ya ikutin liturginya. Gitu. Tidak memiliki cara masing-masingnya gitu. Cara kita sendiri ketemu Tuhan. Gitu. Yang kedua, yang kedua, yang kedua. eh Tadi Yanti sempat ngomong lagi di kampus, lagi di kampus.
cara kedua untuk ketemu Tuhan itu namanya berbakti, latreo. Jadi me, memberi diri gitu kepada Tuhan. Kan? Dia ketemu Tuhan dengan cara dia memberi dirinya kepada Tuhan, fokusnya pada Tuhan. Dia di kampus duduk sendiri. Di luar sana hiruk pikuk banyak orang, tapi dia berusaha untuk fokus memberi satu kesempatan itu kepada Tuhan. Tapi yang paling terakhir, saudara, yang paling dekat itu, yang kok Avi tadi bilang, yang kok Daniel tadi bilang. Tapi Yanti tambahin yang paling pas. Nah, sebelum saya dari sini, saudara ya, dari sini, itu kita lihat bahwa, oh, ini sepertinya sangat private, pribadi ini, ya. Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu, supaya Bapamu yang di surga, yang tak kelihatan itu melihat kau yang di dalam kamar itu, maksudnya kan gitu. Artinya private, privacy, sendiri, saat teduh, menyendiri, gitu, dengan Tuhan. Apa sih poinnya? Poinnya adalah silent, ya, dengan tenang, mengkhususkan diri datang pada Tuhan. Tadi kok Afi bilang kekudusan. Jadi datang pada Tuhan dengan kekudusan. Artinya apa? Artinya mengkhususkan diri, memisahkan diri dari tempat lain, dan kemudian mengkhususkan diri. Mengkhususkan diri. Nah, tapi ada poin yang penting di sini. Saya kasih contoh ya, yang mirip deh. Mirip banget. Ya gimana nggak sendiri kalau dia kos-kos dan sendiri, misalnya. Dia kunci kamar karena memang cuman kosan, jadi dia kunci kamar. Udah betul dong, kunci kamar. Kunci kamar. Dan dia di dalam kamar sendiri, dalam kamar kos sendiri. Sudah betul belum itu? Belum tentu betul. Itu hanya karena keadaan kan? Kunci kamar, di dalam kos sendiri, terus dia datang sama Tuhan. Tapi dia datang 1 menit kesambung, 1 jam kemudian terlelap. Ya, pernah doa terus tiba-tiba aminnya di mimpi? Iya, atau jangan-jangan tidak amin. Sampai lupa. Itu tadi doa atau itu bayangkan nggak? Udah meninggalkan keramaian, hal-hal yang lain, udah mau mengkhususkan diri. Jadi ada poin yang penting di sini. Itu yang disebut di Yohanes pasal 4 ayat yang ke 23-24. Jadi kalau kita datang menghadap Tuhan itu harus di dalam betul. Apa betul? Di dalam roh. Ya. Tadi mulutnya Mira doang yang saya lihat. Ya, di dalam roh, ya. Jadi kita menghadap Tuhan itu di dalam roh. Nah, teman-teman, yang saya mau katakan gini. Ada hal terdalam di dalam diri kita. Ada hal terdalam dalam diri kita. Itu adalah roh manusia. Roh manusia itu apa katanya? Amsal. Pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi, cara terdalam untuk datang menghadap Tuhan itu, saudara, itu melalui roh kita. Karena roh manusia itulah yang menjadi alat sambungnya Tuhan. Yang tahu persis, nah ini, yang tahu persis apa yang ada dalam hati kita. Gitu. Nah, ketika kita menjadi anak raja, hidup dalam kerajaan Allah, yaitu menjadi anak-anak Allah, maka hal yang
mutlak, yang paling penting, yang kita harus benar-benar setiap hari memiliki kepekaannya, artinya kita selalu ukur nih, ukur tiap hari, itu adalah roh kita sendiri. Apakah roh manusia kita ini yang menjadi pelitahnya Tuhan, yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita, apakah benar-benar punya hanya satu sikap, yaitu Tuhan dan kerajaannya, dan tidak punya agenda yang lain. Mungkin saudara SKS-nya masih ada di sini. Mungkin daftar mobilnya masih ada di sini. Tapi jangan pertanyakan sikap roh saudara. Itu yang kita harus selalu ukur tiap hari. Di sini, Paulus bilang, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan, yang kukehendaki ialah, itu sikap rohnya. Itu adalah sikap batiniah terdalamnya gitu. Nah, makanya sebelum melihat hal yang lain di dalam kehidupannya, ada hal yang mutlak yang sudah jelas gitu. Sudah jelas visinya. Kemarin Pak Roni jelasin kehilangan visi. Ini jangan sampai kehilangan visi. Yang sudah jelas eh, sudut pandangnya, yang sudah jelas ketetapan hatinya gitu. Yang sudah jelas. Yaitu adalah sikap rohnya gitu. Jadi roh kita itu harus selalu bisa kita eh, takar ukur gitu. Apa yang roh saya paling inginkan? Apa yang batinia terdalam saya paling inginkan? Nah, makanya saya undang saudara untuk jawab itu. Ya, kalau saudara bilang yang sangat kurindukan adalah apa kira-kira? Titik-titik itu, ya kan? Yang sangat kurindukan adalah, ya. Kalau Paulus itu bilang begini, adalah pergi dan tinggal bersama Kristus. Ya. Yang sangat kurindukan ialah itu saudara, kalau memiliki sikap batiniah seperti itu, wah itulah firman digenapi di dalam roh saudara, di dalam roh saudara. Roh. Nah ini kan kan menarik itu ya. Jadi ketika kita mengerti bagaimana kebenaran itu bisa bekerja di dalam diri kita itu, maka kita bisa memahami keadaan-keadaan yang kita sedang hidupi. Ya. Kita bisa ambil contoh nih ya, teman-teman yang masih kuliah. Ada daftar SKS, itu artinya harus diselesaikan gitu. SKS itu walaupun sistemnya kebut semalam, tetap harus selesai, ya kan? Sekalipun itu ada, tapi saudara, ada sikap hati atau rohnya yang benar-benar punya punya ketetapan hati, punya keteguhan, gitu. Bahwa ketika ditanya yang sangat kurindukan ialah pergi dan menetap bersama dengan Tuhan. Yang sangat kurindukan adalah Kristus dimuliakan di dalam aku. Nah, nanti nih ya saudara, itu kan rohnya. Nanti pikirannya nih, pikirannya dan tubuhnya itu tinggal gini, tinggal bilang gini saudara. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Kedalaman batin seperti itu, yaitu roh manusia itu yang yang bisa memimpin di depan dalam hidupnya. Ah, itu baru tubuh, baru jiwanya, baru jiwanya dan tubuhnya itu bisa ikut. Tapi bayangkan nggak sudah, kalau rohnya itu tidak punya sikap, rohnya itu bimbang.
nggak punya. Yang paling kurindukan adalah, waduh apa ya, aduh apa, Lasiana juga enak, GSKI juga enak. Apa ya, ini apa, ya, itu kan, ya, ini apa gitu, itu masih bimbang gitu. Nah, ini kenapa nih saudara, penting sekali yang namanya pengalaman berjalan bersama Tuhan. Itu kenapa penting? Karena ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, tahu indahnya dipimpin oleh Tuhan, ya, dari sisi pandangnya Tuhan, saudara barulah. Nah, sebelum sebelum ke situ ya, dalam berjalan dengan Tuhan itu, Tuhan memberikan fantasi-fantasi rohani mengenai hidup yang akan datang itu, hidup yang akan datang. Makanya kalau saudara baca di Ibrani 4 itu ya, Ibrani 4 ya betul kalau nggak salah, Ibrani 4. Ibrani 4 atau Ibrani 6, Ibrani 6. Ya, yang sudah mendapat karunia-karunia yang akan datang gitu ya. Ya, akan dunia yang akan datang gitu ya. Jadi artinya kita sudah diberi gitu ya. Gitu. Itu dia akan memiliki pengalaman dan pengalaman ini akan dia memberi dia apa? Memberi dia kekuatan untuk mempunyai sikap gitu, mempunyai sikap di dalam roh, dalam batinnya gitu. Nah, kita harus tuh kita harus sampai memiliki sikap itu dalam diri kita. Nah, supaya kita tuh bisa apa mengerti ini kenapa Paulus bilang begini kan? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi teman-teman, eh, bagian ayat 20 ini dan ayat 21 ini harus beres dulu. Ini harus beres. Yang lain sudah sering kita bahas dan mudah untuk dibahas. Yang bagian pertama ini ketika Ko Afi bilang tadi nggak punya agenda lain, itu pertaruhannya itu luar biasa. Gitu. Itu sebenarnya bukan di sini loh, saudara. Bukan di sini. Kalau masih di sini itu saudara ingat ya, kalau sesuatu itu masih di sini, maka ada hukum-hukum lain di dalam anggota tubuh yang berjuang melawan itu. Jelas contohnya. Saudara punya pemahaman di sini. Wah, itu dari anggota tubuh, apa maksudnya? Mata. Kan? Wah, mata lihat. Tapi kamu lihat ini, kan begini. Telinga, dengar juga. Kamu tahu nggak? Yang begini loh, ada yang begini. Masa sih? Apa betul? Ya kan? Bukannya, gitu. Ya kan? Saudara dibuat bimbang. Wah, dan kalau kita udah masuk ke dalam keadaan-keadaan tertekan, pilihannya bisa ikut dunia, ikut apa yang dilihat oleh panca indera, ikut apa yang dilihat oleh mata, didengar telinga, gitu. Itu masalahnya kalau masih ada di sini, gitu. Kalau masih ada. Tapi kalau saudara hidupi, ya hidupi. Yang dimaksud di hidup itu adalah kebenaran itu digenapi di dalam diri kita. Nah, apa itu? Menjadi pengalaman. Kita harus punya pengalaman-pengalaman berjalan dengan Tuhan. Nah, saudara tahu nggak? Pengalaman berjalan dengan Tuhan itu, saudara. Ini perhatiin baik-baik ya. Karena ini yang menjadi dasar. Kita nggak ngomong pengalaman dengan orang lain loh. Nggak. Firman yang digenapi di dalam hidup kita. Artinya kita lihat
Allah itu menyatakan diri ya di dalam kehidupan kita, itu benar-benar jadi firman yang digenapi. Itu yang membuat Paulus bisa berani, yang sangat kurindukan ialah itu. Bukan frustrasi dan mau pergi dari dunia karena dunia ini bukan tempat yang nyaman lagi, bukan. Ingat ya saudara ya, kan pelarian itu beda dengan sangat merindukan gitu. Dia ingin lari dari kenyataan loh saudara, bukan. Tapi memang dia memiliki keinginan yang dalam, ya, memiliki kerinduan gitu. Itu kira-kira kenapa? Hanya satu alasan. Karena apa? Karena memang benar-benar memiliki pengalaman hidup. Saya dan saudara tanpa pengalaman jumpa dengan Tuhan, kekristenan kita itu nggak ada apa, nggak ada nilai, alias kering, nggak punya kuasa gitu. Kita tuh nggak bisa ngerti yang namanya hak-hak kerajaan tadi tuh nggak. Coba disebut tadi, aku memberikan kepadamu hak-hak kerajaan, nggak bisa ngerti, saudara, nggak paham, karena nggak punya pengalaman jumpa, nggak punya pengalaman jumpa. Cuman denger cerita orang jumpa dengan Tuhan, nggak punya pengalaman jumpa sendiri. Ih, waduh, saya sudah buktikan itu. Jadi nggak heran saya lihat tuh, Paulus bisa tulis-tulis gitu. Wah, kami habis akal, tapi kami tidak putus asa, katanya. Ya. Jadi dia tahu bahwa Tuhannya itu hidup, dia itu hadir. Ya. Dia pernah bilang begini kan, aku percaya kepada siapa yang aku kenal, katanya. Ya. Jadi dia mengenal gitu. Karena dia mengenal, dia percaya karena dia mengenal. Punya pengalaman gitu. Nah, saya cerita sedikit nih, saudara. Kira-kira pengalaman seperti apa ya? Pengalaman seperti apa? Gini loh, saudara. Unforgettable, unforgettable experience. Ya. Pengalaman yang tak terlupakan dengan Tuhan itu adalah ketika ini, saudara. Ketika kita itu benar-benar ikut Tuhan sampai titik di mana kita tidak punya apa-apa lagi, tidak punya siapa-siapa lagi, dan tidak punya harapan apa-apa lagi. Dan di situ Tuhan berbalik muncul menjadi menjadi pahlawan untuk kita. Kita di situ benar-benar punya pengalaman. Makanya kalau saudara belum pernah habis-habisan dengan Tuhan, kalau saudara belum pernah ikut benar-benar Tuhan sampai ujung di mana tidak bisa buat apa-apa lagi, itu tidak mungkin ketemu pengalaman tak terlupakan dengan Tuhan. Pengalaman kita yang paling tak terlupakan jumpa dengan Tuhan, yaitu ketika di mana saudara benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak punya bagaimana lagi untuk diri saudara. Tiba-tiba Tuhan hadir. Itu unforgettable journey, unforgettable journey, satu perjalanan bersama dengan Tuhan yang tidak terlupakan. Nah, saudara tidak bisa dengar itu dari orang, nggak bisa copy itu dari orang. Ini contohnya, kebetulan Wenda, amin ya. Siapa yang mau di sini sakit untuk bisa ketemu Tuhan? Nggak ada yang mau, nggak ada yang. Tapi ketika kita dikasih realitas kenyataan dalam hidup,
Kita masing-masing nih beda, nggak ada satupun yang sama. Dan kita mau ikut Tuhan di situ, ikut Tuhan ya, sampai ujung di mana tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tidak punya bagaimana-bagaimana. Tiba-tiba Tuhan muncul. Jumpa dengan dia. Unforgettable journey. Dan itu bisa membawa saudara memiliki fantasi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan bisa berkata, bagiku hidup ini adalah Kristus. Dan kalau aku mati, itu untung. Maksudnya apa? Karena aku pergi dan akan tinggal bersama Kristus. Jadi waktu Paulus bilang mati adalah keuntungan, maksudnya apa? Karena ketika aku mati, aku akan pergi dan kemudian tinggal bersama Kristus. Jadi hidup ini adalah Kristus dan hidup ini ingin pergi dan tinggal bersama Kristus. Kira-kira itu kalau diganti kata matinya di situ. Tapi apa itu? Itu kan kalau kita ngomong kan baca bisa. Bisa juga masuk, tapi di sini. Apa yang tak terlupakan dan menjadi kekuatan yang luar biasa? Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Sertai tiap langkahku. luar biasa, saudara. Sertai tiap langkahku itu yang saya sebut tadi unforgettable journey. Itu perjalanan petualangan, tepatnya petualangan yang tidak terlupakan. Karena apa? Karena kita yang ngalamin. Nah, saudara, ini masuk ke detik-detik terakhir, saudara ya. Nah, ketika begitu, saudara, saudara datang pada Tuhan, Bapa di surga. Wah, itu beda banget. So special. Beda sama orang lain ngomong Bapa, beda. Jadi, Bapa di surga. Bapa yang mana? Bapa yang pernah jumpa itu dulu, saudara. Saudara bisa bilang, Bapak aku lagi ini. Bapak nggak bilang, datang lagi. Nggak. Dia akan bilang, oh, yang kita jumpa waktu itu. Mau perjalanan yang manis lagi? Dia paling bilang begitu. Saudara, Bapak di surga. Saudara narik seluruh memori, seluruh keindahan-keindahan. Di mana dia sudah topang, saudara. Di ujung jurang yang harusnya saudara jatuh ke kedalaman yang tak terjangkau itu. Dia ulurkan tangan. Wah, saudara. Unforgettable journey. Itu hanya bisa terjadi di dalam roh. Jadi ketika dikatakan yang menyembahnya di dalam roh, itu bukan figurasi manusiawi yang datang gini-gini, sudah. Bukan. Menyembah itu adalah proskuneo. Satu binaan yang dikerjakan sehingga terjalin hubungan itu. Seperti seorang suami dengan istri. Berkasih-kasihan gitu. Itu karena ingat kan? Ah, saudara tahu nggak kalau ya papa mama saudara sedang bersama-sama ya, pasti mereka omong gini, dulu kau ingat? Eh, biasanya suami yang ngomong itu dulu, terus istri jawab, nggak pernah lupa, ya, nggak pernah pergi dari ingatan saya. Itu membawa mereka ke dalam suatu intimacy, intimacy, ikatan, ya, seperti cincin, ya, lingkaran yang tak pernah putus.
Kenapa saudara tahu? Kenapa cincin jadi lambang pernikahan? Ada cincin yang putus, ada sih, itu anting namanya. Anting putus ya. Ya ada kayaknya. Ya. Itu cincin saudara. Ya. Tidak pernah putus. Intimasi satu hubungan. Jadi menyembah itu kaitannya dengan relationship, intimasi. Saudara kapan? Kapan menyembah Tuhan? Kapan? Saudara harusnya bisa jawab, wah, saya punya momen, Pak. Spesial momen. Unforgettable journey dengan Tuhan. Nah, pengalaman jumpa, itulah kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Dunia boleh bilang apa saja, tapi saudara bersuka cita di atas setiap kehadirannya dalam hidup saudara. Dan itu yang disebut tanda mujizat sertai tiap langkahku. Itulah mujizat Tuhan. Bisa dia kirim orang-orang seperti pastor, walaupun galak. Ya pastornya galak nggak? Hah? Dia kirim. Tapi dialah yang mungkin dorong saudara sampai ke jurang. Ingat ya, ini penting loh. Ini pengalaman saya loh, saudara. Saudara sebelum nyampe titik itu jurang tuh, sampai titik di mana saudara tinggal jatuh ke dalam kedalaman yang tak terjangkau. Nggak kenal Tuhan itu siapa. Nggak. Saudara kalau belum sampai nol, kata orang Jawa, nol putul, habis, bis, nggak akan kenal Tuhan. Nah, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau ikut? Yesus itu sudah lakukan. Jadi yang Matius 11 ayat 27 bilang begini. Hanya anak yang mengenal Bapa. Dan kepada siapa anak itu mau menyatakannya. Nggak mungkin saudara kenal Bapa kalau bukan anak itu. Yesus Kristus itu. Yang bawa saudara kenal Bapa. Nggak mungkin. Makanya saudara bisa buktikan. Seluruh dunia ini 6 miliar orang. Ya, seluruh dunia ini berapa miliar ya? Udah puluhan miliar ya. Nggak bisa tuh kenal Bapak itu. Nggak bisa. Cari, pingin cari. Tapi saudara dan saya diam-diam punya unforgettable journey. Datang di pagi hari, ya, datang di malam hari. Saudara berkata, Bapakku yang di surga. Bapak yang di ujung itu yang pernah angkat tangan saya. Kualitas kekristenan saudara, kualitas saudara ikut Yesus itu seperti permata dan itu dihargai di dalam kerajaan. Itu menjadi sesuatu yang mendapat mahkota di dalam kerajaan. Nah, hari ini ya, saudara mendengar ini satu awal ya, satu awal. Saya merenungkan itu. Ini cerita roh, jiwa dan tubuh ini mau dibawa kemana? Tuhan kasih saya satu. Apa yang menjadi berbeda ketika saudara menjadi anak raja? Apa yang menjadi berbeda ketika saudara dalam kerajaan itu, saudara lah anak-anak. Rupanya ada yang menarik. Saudara diberi hak-hak kerajaan. Saudara datang ketemu orang lain nggak bisa. Dan yang paling kenal
Bapa itu anak Tuhan Yesus. Dan kepada siapa anak itu mau menyatakan dirinya. Ya, Matius 11 ayat yang ke-27. Nah, di mana nih secara fakta, real, kehidupan nyata saya ketemu dengan Tuhan itu? Di mana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Di titik terbawah hidup saudara. Pernah nggak punya pengalaman? Benar-benar ikut Tuhan sampai titik di mana Tuhan bawa gitu. Di titik terakhir itu. Taat sampai situ. Ya. Hal yang paling umum nih saudara. Taat dalam kekudusan. Sampai di titik. Di mana titik kekudusan? Ujung jurang kekudusan itu di mana? Gitu. Di bawah dalam perjalanan itu. Setia untuk tidak turut dunia. Karena nggak setia sampai tidak turut dunia. Sampai titik akhir. Titik di mana tidak ada siapa-siapa lagi yang tolong saudara. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa tolong saudara. Tidak ada bagaimana lagi atau cara lagi untuk tolong saudara. Yesus ada di sana dan memberiku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberiku harapan. Wah, saudara, saudara akan ketemu yang namanya unforgettable journey. Pengalaman jumpa dengan Tuhan menjadi kualitas terbaik di dalam spirit saudara, di dalam roh saudara. Itulah menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saya tutup dalam doa ya. Kami tak henti-hentinya bersuka cita di dalam kehadiran di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur korbanmu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Karena kasih itu menyatakan bagaimana kasih Bapa kepada dunia ini. Dan bagaimana kami harus hidup di dalam kasih. Ada jejak yang jelas yang diberikan kepada kami. Supaya kami hidup di dalamnya. Dan ada kekuatan daripada rohmu yang kudus sendiri. Yang terus mendorong kami untuk hidup dalam irama kasih itu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menerima kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan anak tunggalmu, Kristus Yesus. Tak ada yang dapat dibandingkan dengan semua itu. Terpujilah Engkau, Bapa yang baik, Allah yang perkasa, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Biarlah setiap perjalanan kami di depan, Engkau yang memelihara Tuhan. Supaya kami setia sampai garis akhir. Dan kami mempertahankan iman. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus, anak tunggal. Kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sukacita bersama dengan sepotong. Amin. Amin, amin.